Auti artinya yang ini. Ekini artinya yang itu, dia yang itu. Ya, kita belajarnya Vima dulu ya, step by step. Oke? Ya. Jadi Autos, dia laki-laki. Kalau perempuan Auti. Kalau yang netral Auto. Nah, autos itu dia. Kalau kepunyaan dari dia, milik dari dia, auto. Jadi lihat, teman-teman lihat ada ini toh. Nah, dia agak panjang. Jadi kasih yang ketiga mas orang tahu baru kata ketiga ya. Oh iya. Ya, jadi ini auto. Ya, ini karena kita belajar dari awal, jadi kita seperti itu auto. Tapi kalau sudah masuk dalam kalimat, nggak perlu auto, jangan. Sama dengan misalnya orang belajar bahasa Jawa ya. Misalnya begini, aku orang duwe duit, gitu kan? Kalau masih baru-baru kan, aku orang duwe duit. Gitu. Tapi kalau udah lancar kan, aku orang duwe duit, gitu kan? Nah, seperti ini juga. Ya, jadi ini auto. Ya, ini omega ya, sorry agak ini. Auto artinya dia yang tidak, objek yang tidak langsung. Kenapa nggak pakai O? Kita ambil omega kan harusnya O bukan O. Yang ini? Iya, omega. Kalau O kan ya O, omikron. Kalau omega biasanya O, bukan O. Akto, bukan akto gitu. Iya, makanya ini ada tanda maksudnya omeganya itu kan harusnya suaranya kan O. Enggak, tidak. Kalau yang suaranya O itu omikron gitu. Enggak, tidak. Jadi tidak berpengaruh apakah itu O gitu atau U, nggak ada dalam pronunciation bahasa Yunani. Kebetulan untuk kasus ini nggak ada. Jadi semuanya misalnya auto. Nah, kalau gitu kan menuliskannya gimana? Kalau orang berbicara misalnya akto, ini orang kan pakai O atau omikron? Ya, konteks. Konteks. Misalnya gini, aku berbicara kepadanya. Berarti Lego ini atau ini? Yang auto. Ya, auto. Berbicara kepadanya. Oh, Yesus berbicara kepadanya. Perempuan misalnya. Ya. Yesus legi Afti. Ya. Tapi kalau Afti itu dia pertama. Kalau ini Afti. Tapi kalau dia tidak langsung Afti. Tapi kalau kita kan sering di eklesia, di gereja-gereja di Yunani kan, orang membaca itu kan cepat. Jadi bagaimana membedakannya? Dia nggak akan mengatakan Afti, ya. Nah, bagaimana membedakan itu konteks? Ya, kalau kita sering membiasakan, nanti akan bisa. Ya, dalam mempelajari bahasa apapun itu, pertama itu harus ada niat. Yang kedua, dia harus mencoba. Nah, kalau sudah ada niat dan mencoba, itu besar kemungkinannya bisa. Nah, dia akan lancar apabila ada unsur ketiga, yaitu bakat. Tapi tanpa bakat, apabila dia persisten, dia terus-menerus, pasti akan bisa. Ya, akan menjadi lancar apabila berbakat. Oke? Nah, kita sampai di auto. Kalau objek langsungnya auton. Jadi auto,
afton. Ya, jadi ini dia, milik dia, kepada dia, ini kan to him. Kalau ini to him, kalau ini him. Ya, kalau ini yang banyak, lebih dari satu, dia laki-laki. Dia banyak. Iya, dia banyak. Bacanya afti. Afti. Jadi banyak laki-laki. Afti. Kalau banyak perempuan, Afte. afte. Ya, ingat kemarin ini diftong ya. Ini oi bacanya i. I. Ini E. alfa iota E. Jadi afte. Afta. Nah itu kalau manusia kan atau binatang jelas itu ya feminim maskulin, tapi kalau benda mati Kalau benda mati kita pakai yang netral. apa semua? Semua benda mati. Oh gitu ya. Iya. Oh, iya. Kecuali kalau ingin gini, benda mati pun kan ada gendernya juga, misalnya meja. Nah itu maksud saya. Ya, Itu harus menghafal. ya harus dihafal. Misalnya meja atau kursi ya, karekla, i karekla. Ya, oke. Nah, kalau netralnya bagaimana? Kalau ini afti ya, dia laki-laki banyak. Kalau milik laki-laki yang banyak, afton. Lihat, ada kesamaan pola di sini. Kalau kepunyaan itu dia seperti ini, limon, seperti ini juga, afton. Tapi kalau kepunyaannya tidak banyak, kepunyaan dari orang yang tidak banyak, subjeknya tidak banyak, kalau laki-laki aku. Kalau aku, mu. Jadi ada polanya. Kalau kita perhatikan ada polanya. Misalnya ini. Oke, nanti kita lihat. Nah, kalau mereka lebih dari satu laki-laki, aftis. Ya. Detiki. Bahasa Inggrisnya apa bahasa Inggrisnya? Dative. Ya. Wah, saya tidak mengerti itu datif. Ya, dative itu objek yang tidak langsung. Ya, jadi ini objek yang tidak langsung dari yang banyak itu aftis. Nanti kita lihat contoh-contoh kalimatnya akan membuat kita jadi jelas. Ini aftus, oke? Kalau perempuan afti, milik perempuan aftis. Oh, aftis. Objek Tidak langsung. afti, yang langsung aftin. Tin. Kalau perempuan banyak afte. Afte. Milik dari yang banyak sama afton. Jadi dia afton. Oh, sama semua. kalau milik banyak. Jadi kalau milik banyak dia apa itu? Baik laki-laki perempuan netral sama. Afton. Akhirannya omega ni. Afton. Tapi kalau tunggal dia misalnya laki-laki ou, perempuan ita sigma, benda omega epsilon, omikron epsilon. Aftu, aftis, aftu. Gampang. Itu kalau dibiasakan nanti akan teringat. Ya. Nah, kalau perempuan banyak, kalau perempuan satu afti, kalau banyak afte. Jadi lihat perbedaannya. Ita ini alfa iota. Afte, afton, aftes. Ini jadi kalau laki-laki itu detikinya atau objek tidak langsungnya dari ini afti ditambah s aja dia aftis. Kalau perempuan afte ini kan subjek dari yang banyak toh. Afte ditambah s aja dia kalau objeknya tidak langsung aftes. Sedangkan kalau apa? Objeknya aftas, dihapus iotanya. Aftas tas grafas. Ya, aftas. Kalau netral relatif lebih gampang. Afto, aftu, afto. Kalau banyak lebih dari satu afta, kepunyaan afton, aftis,
aftas. Bukan cuma benda, anak kecil pun pakai netral. Biasanya, kecuali kalau ingin mengacu kepada laki-laki yang anak laki-laki yang mana, nah dikasih gendernya, laki-laki perempuan. Banci netral. Iya, ini laki-laki perempuan ini banci. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada yang tidak jelas, diperjelas. Jadi gitu ya, kalau aku ego, kalau kepunyaanku mu. Ingat aja my, tinggal ou di sini mu atau emu. Kalau yang banyak dia imon. Di sini juga banyak afton. Pokoknya akhiran on kalau banyak. Jadi mulai dari kami kalau banyak udah on. Kalian yang banyak on. Ya. Bisa kasih contoh untuk yang netral nggak? Netral. Contohnya misalnya. Misalnya Untuk yang gini. maksudnya untuk yang banyak apa? Yang banyak tidak langsung misalnya aftis. Ya. Misalnya begini ya. Kalau dicampur dengan bahasa Yunani yang modern jangan ya. Apa nggak apa-apa? Teman-teman bagaimana? Nggak boleh ya? Nggak boleh, nggak boleh. Nah, yang ngomong Yang sederhana aja, yang sederhana. ya. Soalnya kadang bahasa Yunani kini itu bahasa mati, kadang Oh, susah untuk membuat kalimat ya? iya. Ini langsung ke mana? Ke Alkitab aja itu. Iya. Tapi kan harus hafal ayatnya di mana, Mo? Ya, paling Oke. baca terus di anu, Iya. terus di apa di ini. Di kotak-atik. Misalnya gini, rumah-rumah itu adalah milik kami. Bagaimana? Rumah-rumah itu rumahnya kalau rumah Rumah itu banyak. milik saya. Rumah itu milik kami. Bagaimana? Kalau rumah-rumah banyak apa? Ya. Kalau yang modern spiti ya. Kalau yang kini itu ikos. Kalau banyak Kalau banyak itu iki. iki. Ya. Oikoi. Nah, tapi kan kita tidak pakai itu. Ya. Kita kan lagi belajar kata bang. Iya, netral. Apa namanya? Apa namanya itu? Antonomias. Ya. Iya. Kata ganti. Kata ganti. Jadi itu Oh. adalah milik kita. Bagaimana? Oh. Maksudnya rumah itu, tapi kita tidak mengatakan rumah itu. Itu. adalah- Afta. Ya, kalau satu aja. Afto. Ini afta. Ya. Afta. Afto. Milik kita. Imas. Ya. Hah? Adalah milik kita. Bagaimana? Atau Ya, kita belum belajar. belum belajar. lebih ya. Ah. Mungkin pertemuan mendatang. I, mungkin tadi yang I itu bukan? Yang esteem gitu. Oh. Kalau dia itu to be dari dia adalah esteem gitu ya. Namanya esti atau esteem. Nah, milik kita, rumah itu adalah milik kita bagaimana? Milik kita. Kalau milik kita, Kepemilikan ya. Yes. Imas. Kan langsung. kalau imas itu objek. Oh. Coba teman di mereka itu mau ngomong loh. Oh iya guys, ngomong loh guys. Iya, kan tinggal ngomong. Boritena topite, bisakah Anda mengatakannya? Borite, bisakah? Coba teman-teman. Jangan cuma jadi penonton dong. Ya. Atau esti milik kita. Imon. Yang ini atau yang ini? Ini. Berapa? Imon pakai kita. Yang kiri. Pakai kita. Milik kita. Atau esti imon. Itu esti imon. Jadi afto itu merujuk kepada rumah-rumah. Ya, kalau rumah-rumah Itu rumah. Kalau rumah-rumah afta. tahu Oh. tinggal Hmm. After esti imon. Nanti kita belajar lagi itunya itu
jauh apa dekat. Yang mana itu yang mana ada ekina, ada tafta. Makanya ketika Yesus mengatakan inilah tubuhku. Tafta. Iya. Tafto. Tafto. Tuto. 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 Kalau lebih dari satu tafta. Kalau jadi kan gini, roti ini adalah tubuhku gitu kan. Jadi roti ini artos itu tubuhku. Tosomamu gitu kan. Tapi kan yang mana gitu kan? Afto yang mana? Nah, akhirnya dia memberikan penegasan yang ini, makanya dia mengatakan tuto. Tuto esti tosomamu. Ya. Jangan merasa wah kok banyak ini, sedikit ini, sedikit. Kita akan belajar sedikit demi sedikit, oke? Tak ada yang tak bisa. Lalu selesai aja. Oh lagi nonton, semua bisa, ya. Coba ada pertanyaan yang lain. Misalnya gini, dia tinggal gini, dia masuk. Kita sekarang pakai objek tidak langsung dari rumah, misalnya. Dia masuk ke dalamnya, ke dalam rumah maksudnya. Dia masuk. Dia si. Kok si dong? Dia Kan? Iya. Dia kan? Dia Si. tidak langsung. Bravo. Wah. Aftos. Dia oh kan orang tiga ya? Iya. Dia orang ketiga ya? Ya, memang dalam bahasa Yunani biasanya kalau sudah ada kata kerja, kita tidak memakai subjek. Oh, langsung Karena aja. Setiap subjek karena rima namanya atau kata kerja itu sudah menunjukkan subjek. Oh. Tapi ini untuk belajar maka kita pakai. Oh gitu ya. Ya. Jadi kalau misalnya dalam bahasa ini masuk rumah gitu aja. Iya, masuk rumah. Tapi kata kalau bahasa masuknya itu Indonesia sendiri kan- sudah berubah, bukan masuk gitu ya. Iya, karena setiap rima atau kata kerja dalam bahasa Yunani itu menunjukkan siapa Yang pelakunya. Oh, oke. Dia masuk apa Mas? Iya. Ya, dia masuk ke dalam rumah. Bagaimana? Saya coba cek di Alkitab dulu. Bravo. Siapa? Posas lene. Siapa nama Anda? Posas lene. Tono masas. O Gregorius. Bravo. Que te masia Elinika Prin. Que te masia Elinika Prin. Sudah belajar bahasa Yunani sebelumnya kan? Mepion dengan siapa? Pater Timotius. Oh, Meton Pater Timotheus. Bravo. Heritis mata, salam buat beliau. Oke. Masuk is Erkome. ya erhome itu kalau Erhome. sekarang. Kalau datang kalau lampau ilsen ya. Misalnya is ilsen ke dalam rumah, tapi rumahnya kita nggak pakai rumah karena pakai Ya kata ke situ. Ya, Ke ke situ. dalamnya gitu. Berarti Oke, afto. is ya. Afto Omikron. Kenapa? Bukanlah kan dia masuk yang Kan masuk ke dalam rumah. ya. Yang tidak langsung. Tidak langsung. Berarti afto yang omega. Kita lihat mana Afto. mana ada omega. Ada itu afto. Ini afton. Atas. Itu. Kan rumahnya cuma satu. Ini. Iya. Ya, tapi yang banyak saya bilang, yang banyak. Masuk ke dalam rumah yang banyak. Iya. Oh, kalau masuk ke dalam rumah yang banyak, Ini untuk latihan. iya latihan. Aftis. Bravo. Is Aftis. Kalau ke dalam yang satu saja, ke dalamnya Afto. definite kelihatannya. Afto. Kelihatan Pak Guru? Oke. Afto. Tuh, yang pakai omega. Iya. Lalu pakai super Jangan lupa pakai tonos. afto. Afto. Is. Biar keren. Padahal nggak terlalu penting, karena akan kita tahu kok. Ya,
Jadi seperti itu. Wah, iya, seru. Jadi ini coba contohnya. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Matius 10 ayat 12. Kita coba analisa Pak Guru. Apabila itu I gitu kan? Matius 10. Geri-geri kan, geri. Nah, Aku pernah lihat bahasa Arab ya. Itu namanya Apa? jurjus ya. Kayak jurjis. Ya. Karena di dalam bahasa Arab kan abjad Arab nggak ada G. Jadi dia bacanya ja. Iser komeni ini nggak ada tulisan Yunaninya, jadi saya bingung. Matius 10 ayat 12. Ya. Iserhomen. Mana ya? Ayo dong. Iserkomeni de istin ikian aspasaste aftin. Ya, aspasaste. Aftin. Berucaplah salam. Nah, di sini aftin. Yang mana? Nih. Aftin. Di Matius 10 ayat 12. Ya. Nah, dalam konteks ini berarti aftin ini Kita harus lihat siapa dia berbicara kepada siapa aftin. oh, kan ini kan berbicara masuk kepada rumah. Kepada rumah. Kepada rumah apa kepada konteksnya? Harus lihat ayat-ayat sebelumnya kepada siapa itu. Oh, gitu. Jadi kita bisa melihat dari kata ini aftin ini Iya, dia merujuk kepada siapa? kepemilikan dari siapa yang memiliki benda itu, begitu ya? Ya bisa, atau dia itu sedang berbicara kepada siapa? Dia itu membicarakan apa gitu. Matius 10 ayat 12 itu berbicara tentang, kalau dalam bahasa Indonesianya itu 10 ayat 11 itu misalnya 10 ayat 11 itu apabila kamu, kan berarti kan berbicara kepada murid-muridnya kan. Apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Kemudian apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Nah, ini dalam bahasa Yunaninya kan dia menyebutnya kan berilah salam kepada aftin tadi, kepada aftin. Iya. Aftin ini berbicara kepada, maksudnya konteksnya apa di sini? Apakah kepada seseorang yang memiliki rumah? Jelas seseorang itu dia harus gender perempuan. Karena di situ aftin. Mana? Oh, aftin. Kita lihat di sini. Iya, yang itu yang langsung feminim. Ya, berucaplah salam kepadanya. Nah, kepadanya itu kenapa dibicarakan feminim? Dalam Matius 10:12. Ya, Kenapa kita itu? harus lihat konteksnya apa, siapa yang dibicarakan itu apa. Jadi siapa yang layak di rumah itu? Ya, Itu mungkin dia berbicara tentang objek itu untuk perempuan, ditujukan kepada perempuan atau orang yang berjenis kelamin iya. perempuan. Oh, itu. Jadi kalau kita memahami perbedaan-perbedaan bentuk ini, kita bisa mengidentifikasi konteks ya. Iya, dari konteksnya, dari tentang apa, tentang siapa. Gitu. Ya, terus terang ada banyak sekali terjemahan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan teks asli bahasa Yunani. Ada yang itu tidak muncul di permukaan karena tidak mempengaruhi dogma. Saya sering sekali menemui itu, tapi saya tidak tidak mempermasalahkannya karena tidak mempengaruhi dogma. Beda misalnya kalau kata paradosis, tradisi terus jadi paradosi, jadi ajaran. Itu mempengaruhi dogma. Itu mempengaruhi kan dalam
kalau teks aslinya bukan tidaki, tapi paradus. Nah, berarti kalau yang seperti ini kan kalau dalam bahasa Indonesianya kan berilah salam kepada mereka. Nah, seharusnya aftus. Nah, tapi di sini tulisannya aftin. Harusnya kepada mereka, berarti harus Aftis. aftis. Tapi dalam konteks ini aslinya ya kepada itu. Ya, Kepadanya ya gitu ya. kepadanya. Ya. Oh, oke. Wow, luar biasa. Terima kasih Pak Guru. Naistekala. Ya, oke. Sering kita mengatakan naistekala, artinya may you be well. Oh. Semoga baik dengan yang telah kita bicarakan itu, Naistekala. yang kamu menterima kasihkan. Naistekala. Oke. Naistekala. Sering kan di percakapan kita mengatakan naistekala. Oke. Itu ya. Nah, jadi coba bertanya lagi, mungkin karena ada di kepalanya saya, tapi tidak terungkapkan kecuali kalau ditanya gitu. Kalau saya tidak tahu, ya belajar lagi berarti. Saya akan mencari jawabannya. Tapi maksudnya ini bagaimana? Ada pertanyaan? Misalnya, wah bagaimana ini caranya membedakan ini? Nah, seperti ini ada yang tidak, itu untuk ya empati aja. Mungkin kalau saya mikirnya gini, kenapa tidak terlalu dibingungkan? Karena ini kan bahasa mati. Ya. Jadi kan hanya digunakan ketika membaca Alkitab. Ya, betul sekali. Nah, jadi ketika kita sudah tahu tulisannya, kita sudah punya contekan lah Ya, begitu betul, untuk memahaminya. betul sekali, ya. Jadi ini jadi ini seharusnya gampang, bahasa Yunani kini itu gampang karena bukan untuk Dibicarakan, berbicara, iya. Tapi untuk membaca teks. Untuk membaca teks, maksudnya kita mendengar orang itu membaca, terus kita bisa tahu, oh ini arti dia sedang berbicara ini. Jadi kita jadi tahu, dan juga ketika kita membaca kita jadi mengerti. Beda seperti bahasa Yunani modern, kita harus tahu cara berbicaranya dan cara mendengarnya. Oke. Nah, oh iya, kali ini kita Oke, ada pertanyaan? Nanti kita akan melakukan askesis. Ini dihapus nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Askesis, latihan. Kamu moto catatannya? Moto, bagi-bagi dong. Ya, aku kan biar tahu catatannya. Tadi bapak kami bagaimana? Bapak kami. Pater Imon. Iya. Pater Imon Hoentis Uranis. Enggak, sekarang kita belajar ini dulu. Pater Imon. Kalau bapaknya dia laki-laki, Pater. coba yang di online. Bapak dia laki-laki, his father. Pater Afton. Ya, pater Afton. laki-laki. Pater Aftu. Bravo. Pater Aftu. Saudara Aftu. Bapak dia laki-laki. Iya. Oh. Bedanya dengan itu, saya kok sering itu karena bingung. Iya. Pater Aftu. Ini kan Oh, itu kepunyaan, itu kepunyaan ya. Ini kepunyaan. Jadi apa? Jadi subjek. Jadi objek. Iya. Jadi kepunyaan. Hmm. Kalau ibu dia perempuan bagaimana? Mitir. Mitir aftis. Oh. Wah, pusing saya pusing. Tiangnya, tiang rumah. Tiang rumah. Rumah kita tidak sebut tapi nya. Tiangnya, nyanya itu rumah. Kalau tiang itu
Stilis. Stilo Stilo. kalau nggak salah ya. Stilo aftu. Ya, Stilo aftu. Stilo of two. Ya, Panjang loh, aftu. ya, stilo aftu. Kalau tiang-tiang rumah-rumah itu bagaimana? Tiang-tiang rumah-rumah itu. Ya, tiang-tiang stila Stila rumah-rumah itu banyak. Stila afton. Bravo. Stila afton. Stila afton. Wow, kepala kepanas. Stila afton. Ibu kamu. Ibu kamu. Mitir. 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 Kamu. Mitirsu. 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 Bravo. Kalau Misalnya kepada ibumu. ya kepada ibumu bagaimana? Kepada ibumu. Mitir. Si. Mitir. Istin mitir. Mitir. Si. Istin mitera, sorry. Istin mitera. Mitera. Si. Kamu ya. Ibu kamu. Ah, ya kepada ibu. Kepada ibu kamu. Istin mitera. Si. Kan tidak langsung. Si apa su? Si. Su. Su. Hah? Su. Kan kepada ibumu. Iya, ibu siapa? Ibu milik siapa? Oh, konteksnya itu ibu milik siapa? Iya. Kepada kami. Kepada kami bagaimana? Kepada kami. Kepada Kaminya ini langsung apa tidak? Berikanlah kepada kami makanan pada hari ini. Ya, coba perhatikan yang cewek-cewek itu, jangan cuma ngobrol. Oh, diskusi ya, diskusi apa? Rima ya. Bravo. Ya, berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Bagaimana? Ya, betul sekali. Kalau paradigma ya, jadi contoh yang bagus. Berikanlah kepada kami. Itu berikanlah kepada kami. Kami itu objek langsung atau tidak? Berikanlah kepada kami. Enggak langsung lah. Enggak langsung. Berikanlah kepada Yang kami. langsung itu apa? Berikan kami. Misalnya berikanlah kami makanan kami pada hari ini gitu kan? Iya. Yang langsung itu apa? Ya makanannya. Iya kan? Yang tidak langsung kami. Jadi berikan kepada Kan kami. yang dilakukan kan berikan makanan kepada kami. Ya. Nah, yang langsung itu memberi makanan. Tapi Yang langsung objek langsungnya itu makanan. objek langsungnya, objek tidak langsungnya kami. Berarti dalam konteks ini berarti hilang cetaknya hilang. Cetaknya hilang. Ya, jadi saya berikan bocoran-bocoran. Tips dalam bahasa Yunani itu untuk membedakan objek langsung atau tidak. Misalnya ada yang diberikan. Misalnya saya berbicara, dia memberikan saya buku, gitu ya. Sayanya itu pasti dia memberikan saya buku. Dia memberikan saya buku. Dia memberikan buku kepada saya. Nah, sayanya itu pasti dia tidak langsung. Tidak langsung. Karena yang langsung itu ya buku. yang diberikan itu. Yang langsungnya buku kan? Dia memberikan buku kepada saya. Berarti bukunya itu langsung, sayanya tidak langsung. Saya memberikan buku kepada kamu, bagaimana? Kamunya itu tidak langsung. Kalau langsung bagaimana? Kalau contoh langsung. Misalnya, saya melihat Tuhan. Mereka telah melihat Tuhan.
Atau gini, kami telah melihat Tuhan. Kan waktu Yesus bangkit itu siapa? Maryam atau siapa itu mengatakan kami telah melihat Tuhan. Bagaimana? Terus saya coba buka dulu, kami telah melihat Tuhan. Eurakamen. Tuhannya itu apa? Langsung atau tidak? Bravo. Bagaimana? Langsung kan? Eurakamen. Karena dia langsung maka dia objek. Ya objek langsung. Etiatiki. Ya, etiatiki. Ya. Ya. Jadi kita mengatakan eurakamen ton Kyrion. Oh, ini. Kita telah melihat Tuhan. Oh, tapi ini tidak, jadi dalam konteks ini tidak pakai ego apa? Tidak pakai. Ya, tidak karena Sudah kepakai di karena pelakunya sudah ketahuan. ketahuan. Di mana ketahuannya? Ini Eurakamen. kami, eurakamen. Kalau saya telah melihat gini, saya telah melihat rumah itu. Ya, raka ton ikon. Ikon. Soal Kristus itu. Ya. Oh. Raka, saya sudah melihat bentuk sempurna dia. Bentuk sempurna. Jadi kalau saya sudah raka, kalau kamu sudah rakas. Kalau kami sudah rakamen. Nanti kita akan mempelajari semuanya Iya. satu-satu. Itu masuk Aristos ya? Bukan Auristos. Kalau Auristos Paratitikos. dia ini paratatikos, perfect. Paratitikos ya? Oh iya, Paratitikos. Kalau Auristos Karena itu idomen. Idomen to foston alisinon. Kami telah melihat Kita terang benar. Telah melihat terang benar. Bahasa Indonesianya memang bentuk perfect, bentuk sempurna dia. Betul. Tapi Kami- kalau bahasa Yunani dalam konteks Yunani kita melihat. Oh. We saw. Oh, kita telah Ya, melihat. bukan we have contohnya, seen. eh, Tapi Kristus telah bangkit misalnya. Kristus anesti. Ya. Itu dalam konteks kita telah bangkit itu sempurna, perfect. Kristus anesti. Kristus telah bangkit. Ya. Tapi dalam bahasa Yunaninya itu apakah sama persis dengan bahasa arti Jadi Indonesianya? kebangkitan Kristus gitu. Jadi ya Kristus telah anastisike. Dia telah Kristus telah bangkit. Anastisike of Christos. Tapi itu jadi gini, bahasa Yunani itu yang kuno ya, kalau yang modern gampang dia. Kalau yang kuno nanti gini. Lampau ada lampau yang pertama, lampau yang kedua, yang aktif, lampau yang kedua, yang pasif, lampau yang pertama, pasif lampau. Kita harus bersyukur karena itu bukan bahasa hidup ya. Jadi kita lihat, oh kita tahu ini berbicara apa-apa. Oke. Contoh lagi Pak Guru. Contoh lagi, misalnya 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah kami dengar? Apa yang telah kami lihat? coba bacakan bahasa Yunani. 1 Yohanes 1. Oin ap parkis. Oh, wah, ternyata ini sudah muncul di kata kerjanya ya. Nggak ngefek dong. Jadi bagus nggak jadi. Ya, gini, kalau kita lihat dari PB itu bagi kita sekarang ini itu terlalu tinggi. Terlalu tinggi ya. Akhirnya Kita nggak bisa ngambil contoh dari situ ya. iya, akhirnya waduh kok susah banget, jadi down. Oleh sebab itu, don't worry. Min anisihite, don't worry. Saya sudah siapkan ini yang ada yang Simple. simple.
misalnya gini, Tuhan berbicara kepada mereka. Tuhan berbicara kepada mereka. Iya. Kalau berbicara apa Pak Guru? Kalau saya berbicara Lego. Kalau Tuhan. kamu berbicara legis. Kalau dia berbicara atau Tuhan berbicara atau siapapun legi. Legi. Berarti Kyrios O Kyrios. Legi. bukan legi. Apa? Legi. Lehi. Kalau legi itu legit. Nah, Oh iya iya. Kepada mereka. Enggak lah, mereka kan orang ketiga. berbicara kepada mereka toh? Ah, Ya. Netral berarti kan? Bilang tadi apa? Kepada mereka. Berapa? Yang mana? Ya. Kepada mereka. Legis. Aftis. Kalau kita latihan terus nanti terasa mudah. Ya. Ini Tuhan mengirimkan Roh Kudus kepada murid-murid. Bagaimana? Murid-murid kan banyak. Nggak masuk ini ya, nggak masuk kata ganti ini. Mereka. Gitu. Mereka ya, kepada mereka. Mereka kan murid-murid kan laki-laki semua. Ya, kalau misalnya ya kita agak melenceng sedikit. Murid-murid bahasa bahasa Yunani apa? Masitis gitu kan? Masitis. Masitis. Ya, atau apostolos itu apostolos satu. Apostolos satu. Kalau dua apostoli. Apostoli. Ya, kalau kepada apostoli bagaimana? Kepada apostoli yang banyak. Berarti apostolis gitu kan? Kita pakainya apostolis. Tapi kalau apostolis yang objek langsung apostolus gitu. Ini cuma sekedar sambil lalu biar teman-teman ada gambaran. Karena kita akan berbicara itu nanti. Ya. Jadi bagaimana? Theos mengirimkan. Coba di situ di Lexilogio, namanya Lexilogio, itu daftar kata-kata hiparchi ada. Coba lihat bagaimana kalau mengirimkan. Mengirimkan. Bagaimana caranya? Ya, mi dengan pi bacanya Pempi. Pempi. Mi dengan p bacanya b. Mi dengan P. Pembi. Iya, bukan pempi. Pembi. 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 Ya. Theos, Pembi. Apa? Roh Kudus. Roh Kudus bagaimana? O. To. Oto. Toagio, pneuma. Kepada mereka. Stin. Ya. C. Oh, Kepada. C. Kepada mereka. Kan langsung ya? Enggak lah, kan enggak langsung Pak Guru. Sorry, saya Menjebak. bukan. Saya terjebak dengan bahasa Yunani modern. Ya. Theos pembi toagio pneuma. Mungkin ini ya. Is. Kepada Mereka. Para murid laki-laki. Ya. Merekanya apa? Aftis. Ya, bagus sekali. Aftis. Aftis. Mantap. Karena dalam hal ini Biar kelihatan tidak langsung. Biar kelihatan keren. Ya. Oke. Kalau tidak langsung.
Kalau tidak langsung. Kalau langsung, Kalau langsung misalnya Tuhan mendengarkan mereka. oh, ya ya. Otheos. Otheos lagi Lagi itu mengatakan. mengatakan, kalau mendengarkan cepatlah memohonkan, segeralah mendengar. Aduh, kosakatanya masih nol nih Pak Guru. Ya, akusen mendengarkan. Akusen Mendengarkan kepada apa? mendengarkan mereka. Aftus Bravo, aftus. itu mereka laki-laki. Iya, kalau mereka perempuan, Aftas. aftas. Nah kalau misalnya mereka netral itu konteksnya apa? Campur-campur. Ya, misalnya aku melihat mereka. Mereka itu siapa? Rumah-rumah misalnya. Berarti lepo, afta. Nah kalau misalnya mereka itu laki-laki dan perempuan, Pakai laki-laki. oh gitu. Jadi misalnya ada serombongan nih Ada murid-murid campuran laki-laki dengan laki-laki. murid perempuan. Ya, yang dipakai laki-laki. Oh gitu ya. Tapi mereka ngerti konteksnya. Ya karena kan bahasa mati. Ya. Coba sekarang bahasa Indonesia kenapa kita bisa mengerti? Misalnya kalian kan laki-laki perempuan toh? Iya. Iya. Saya mengatakan saya melihat Anda, saya melihat kalian. Apakah Romanas harus bingung? Tidak. Tidak. Ya. Konteks. Maaf kalau kadang saya terbawa bahasa Yunani modern. Karena bahasa mati ya. Tidak apa-apa. Ya. Tidak masalah bagaimana bahasa Yunaninya? Kanena problema. Kanena problema. Ya. Kami mencintainya. Nya itu siapa? Perempuan. Kami mencintainya. Ya. Nah, kami apa kami? Ya, Kami. ini tinggal pilih aja. Kami kan ini maksudnya Ya. Imon itu kan kepunyaan. ini, Ini. imis, Benar sekali. Imis. imis. Ya, mencintai Agapo, agapomen. agapomen. Kan karena kan kami. Agapomen. Iya. Nya. Aftin. Altin, ya. Mana dia? Ya, Altin. Tin. Oh, kami. Imis. Lagi catatan dong. Kalau kami mencintai mereka laki-laki. Mereka laki-laki. Imis. Agapomen. Imis. Agapomen. Afton. Alicia, benarkah? Aftus. Berapa? Bukan. Enggak, benar. Berapa? Ya, Benar, benar. Jadi ini objek langsung. Agapomen aftus. Imis, kami. Dia mencintai dia laki-laki. Ayo. Dia perempuan mencintai Dia perempuan mencintai laki-laki. Berarti dia perempuan mencintai laki-laki. Dia perempuan apa dia perempuan? Dia perempuan. Orang ketiga ya? Orang ketiga kan? Dia perempuan. Bukan Alti tapi Afti. perhatikan Thomas. Alti. Afti. Agak apa ya? Komen. Enggak lah, kalau kan bentuk jamak. Cintai ya? Itu kita belum sampai. Pak Guru harus memberi contoh.
Agapa. Afti, agapa. Dia laki-laki. Dia laki-laki. Dia laki-laki. Langsung kan? Dia langsung. Aftus. Banyak berarti. Afton. Ya, Afton. Oh iya, kan yang atas banyak, yang itu sedikit. Ketiga tunggal. Kita mencintai dia perempuan. Kita mencintai dia perempuan. Kita imis agapomen dia perempuan. Aftin. Kita memberi salam kepada mereka. Aspazomen mereka. Kepada mereka. Mereka ada laki-laki, ada perempuan. Perempuan. Ya, sekarang kita gabung laki-laki perempuan bagaimana? Aftis. Kalau digabung laki-laki perempuan, jamaknya yang jadinya yang maskulin. Ya, ini objek langsung apa tidak? Oh, enggak langsung, kan aftis. Bukan aftus. Aftis. Enggak, memberikan salam itu Kita memberikan salam kepada mereka. ya. Laki-laki dan perempuan. Berarti pakai aftis. Karena tidak langsung. Kalau tidak langsung, aftis. Tapi kalau kita Kalau langsung, misalnya, memberi salam, kita menyalami mereka. Mengirim salam lah gitu. Kita menyalami dalam konteks mengirim salam. Berarti kita menggunakan aftus. Ya. Jadi begini, dalam bahasa Yunani banyak sekali, ini adalah bahasa yang tidak konsisten juga. Oh, Kadang ada pengecualian. Jadi yang ini boleh, yang ini Tidak ternyata enggak seperti itu. Itu semuanya harus dihafal. oh, itu hafalan ya. Ya, di samping inflections yang banyak juga perkecualian. Berarti belajar bahasa Yunani ini sebenarnya membuat kita ribet Melatih ya. otak. Wah, saya kira buat kita pusing. Oh. Kalau ya, kita kebanyakan, pertama pusing. awal-awal pusingnya. Tuhan beserta kita bagaimana? Immanuel. Ya, Immanuel. Ya. Immanuel bahasa Yunani-nya apa? Waduh. Tuhan beserta kita, Tuhan beserta kita. Kan ada di KB itu artinya Tuhan beserta kita. Berarti beserta ini grammar ini ada hubungannya dengan ini. Beserta. Bersama kami. Ya. Bersama meta kan? Meta. Meta tapi karena ini imon. Tuhan beserta kita. Ingat baik-baik, kemarin itu kalau setelah meta ada huruf hidup, berarti ini bukan meta. Met, ya, jadi met dikasih apostrof. Ya. Jadi kita. Metimin. Met, Imon, metimin. Methimin. Methi. Ingat baik-baik supaya ya itulah. Jadi bahasa Yunani tidak konsisten, kadang perlu diingat. Kalau meta ditambah kepunyaan itu artinya beserta. Jadi kalau kami, kepunyaan kami apa? Kepunyaan kami. Kan harusnya ini toh beserta, harusnya ini toh, harusnya mesimin gitu kan? Karena apa? Beserta kami, kami ini apa namanya, menderita disertai gitu kan? Menderita tindakan disertai gitu kan? Jadi harusnya imin di sini kan? Imin. Tapi dalam bahasa Yunani meta supaya bisa berarti bersama, maka meta harus ditambah empunya. Yes. Metimon. Mesimon. Imas. Mesimon. Tuhan. Oh. Theos. Ya.
Theos, bukan Theos. Theos. Oh, Theos. Kyrios. Ingat baik-baik ya, kalau Theos, Oh, ya. Anda salah mengucapkan. Mau bilang Allah, mau bilang Theos, bilang Theos. Artinya apa? Udah berubah, artinya mantan. Theos. Theos. pakai taf. Theos. Theos artinya X. mantan, X. Misalnya mantan presiden, Theos. Otheos Proedros, atau mantan raja, Otheos Basileus. Theos. Jadi hati-hati, jangan salah mengucapkan Theos. Nah, saya bisa mengerti apabila terjadi kesalahan pengucapan. Karena apa? Sering sekali saya melihat orang yang belajar bahasa Yunani, gurunya itu bilang tita, misalnya gini ya. Ini udah jelas-jelas theta. Katanya theta. Bukan theta. Akhirnya nanti theos. Yang salah siapa? Gurunya apa muridnya? Gurunya. Gurunya. Bukan theta tapi theta. Oke? Sekali lagi theta. Apa? Alimiafora sekali lagi. Theta. Theta. Bravo. Theta. Oleh sebab itu kita mengatakan theos. Nah, kita mengatakan mesimon otheos atau bisa dibalik otheos mesimon. Aku percaya kepada Tuhan. Bagaimana? Aku percaya Tuhan. Pisteos. Pistevo. Oh, pistevo. Doni, aku percaya Tuhan. Bagaimana? Pistevo. Pistevo. Tomseon. Tapi kita lagi belajar kata ganti bagaimana? Aku percaya kepadanya. Iya. Berarti afton. Ya. Afto dong. Ya. Tidak konsisten bahasa Yunani ini. Pistevo afton. Bukan afto. Bukan. Pistevo afton. Kan dia kan tidak langsung. Iya, tapi afton. Pistevo afton. Pistevo afton. Aku percaya kepadanya. Iya. Kan misalnya percaya Tuhan bagaimana? Aku percaya Tuhan. Pistevo. Aku percaya Tuhan. Ego. Pistevo. Pistevo. Otheon. Eh? Mi alifora sekali lagi. Ya, pistevo. Theon. Ton. Theon. Theo. Oh, Theo. Ya. Ya. Ini kita besok maksudnya bukan besok, Tinali Kiriaki di hari Minggu yang akan datang kita akan belajar mengenai arsra. Mungkin muridnya Romo Timotius mengerti arti kata arsra? Tisimeni arsra? Artikel ya. Jadi ada o, i, ada o, to, d gitu. Artikel. Jadi artikel the. Ya. San. Jadi begini. Dari kata o, theos. Ini kan subjek kan? O theos. Kok bisa jadi ton theo? Nah, Objek. kita harus mempelajari ini ton itu untuk menunjukkan objek. Oh. Jadi kita harus belajar ini. Siap. Siapa guru? Memang kita bertemu untuk belajar toh. Betul. Ya, bacanya ini apa? Kok saya tadi mendengarkan cara membacanya itu agak janggal ya? Coba. Ini Pistevo. Aku percaya. Pistevo. Makanya dalam pengakuan iman itu mengatakan Pistevo is enan theon.
percaya Kepada kepada satu satu Tuhan. Itu di situ. Tapi coba lihat di Alkitab ya. Itu dia mengatakan pistewoton theo. Pistewoton theo. Tonteon. Ya, coba. Itu pistevo artinya percaya. Kalau kamu percaya bagaimana? Pistevis. Maka dari situ lahir kata iman. Pistis. Ya. Ipisti. Ipistis. Ipistis. Dia melihat imannya bagaimana? Dia Yesus melihat imannya. imannya ini nya siapa? Perempuan. Ya, iman itu laki-laki apa perempuan? Bukan kan Bukan imannya. iman loh. Kan imannya kan Iman. iman kepemilikan dia kan. Bledek. Ya, misalnya Kyrios melihat Vrepi. imannya. Imannya. Kalau beriman apa bahasa Inggris? Bahasa Yunani. Beriman. Kata kerja itu. Barusan tadi di Pistevo. Ya, pistevo aku beriman. Kalau iman Pisti. pisti. Jadi tim pisti. Tim pisti. Nya. 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 Nyanya perempuan, kepunyaan perempuan. Nya punya perempuan, nya punya aftis. Aftis. Kyrios blepi, tim pisti, Aftis. Ya. Jadi minggu depan Tinali Avdomada, Tinali Kiriaki, kita akan belajar mengenai arsra. Arsra itu Partikel. bukan partikel. Artikel. Artikel. Ya, artikel. Siapa guru? Kata lawate. Apakah sudah mengerti? Dari yang kita pelajari ini, apakah ada yang bingung, apa ada yang mengerti atau gimana? Kalau saya yang penting konsep dasarnya dapat. Iya. Kan yang penting tidak harus langsung mengerti tapi konsep dasarnya sudah tidak lagi mengawang-awang. Iya. Tinggal diulang-ulangin aja yang telah kita pelajari. Jadi ini udah. Ada pertanyaan? Tidak ada Pak Guru. Saya all clear. Clear maksudnya mengerti konteks mengerti konsepnya lah gitu loh. Nggak harus langsung memahami tapi memahami konsep. Iya. Ini Yohanes membaptis mereka dengan air. Yohanes baptizo. Ya, baptisi kita pakai bentuk sekarang aja. Bentuk sekarang. Bentuk lampaunya baptisan. Oh. Ya, baptisan. Tapi karena kita masih belajar jadi baptizi. Membaptis. Baptizi. Mereka bagaimana?
Mereka Objek langsung apa tidak langsung? objek langsung lah, afton. Ya, Oh ya, Mereka. aftus. Aftus. Dengan air. Di dalam air. Enggak tahu. Di dalam Ya. air. N. Berapa? N. Ingat baik-baik, kalau N ada dua, ini artinya satu. Tapi kalau N cuma satu, dia N I dan Ida Idati. dalam air. Idati itu air. Iya. Idati itu bentuk ini, apa namanya? Bentuk mana? Oh, sudah dihapus ya? Itu setelah N apakah tidak ada arteranya? Mana? Setelah N Oh, tidak. Idati ini adalah bentuk apa? Langsung ya? Bentuk zotiki. Bentuk zotiki dari afto mana? Oh, udah dihapus ya? Kok dihapus kok? Air itu feminim ya, Pak? Hah? Air itu feminim apa maskulin? Air itu netral. Netral. Berarti itu aftis itu. Ya. Jadi, Dua paling bawah. ya. Afto, afto. Tapi karena dia air, itu gini. Idos. Idos itu jadi gini, air itu tidak bisa dihitung, tapi air kan yang terpisah-pisah itu jadi Banyak. Ya. Ini satu aja, tapi kalau banyak idata. Tapi ini idati. Jadi bentuk apa? Bentuk Singular. ya dari apa itu? Netral yang totiki. Wah, itu sudah advance. karena kan ada itu rumusan yang setelah preposisi itu penggunaannya ditambahkan dengan artra kalau tidak salah ya. Iya, tapi di sini nggak bisa pakai artra, Oh begitu ya. nggak bisa dia. Misalnya ya, coba lihat di Alkitab, nggak ada artranya. Di mana? Di ayat berapa? Di Yohanes pasal 1 ayat, jadi dia membaptis dengan air. Coba, Yohanes membaptis dengan air, kata kuncinya. Yohanes membaptis dengan air, tetapi gitu ya. Iya. Oh, mana ya? Ada Pak Guru membaptis dengan air. Di Yohanes ya, ya. Iya. Yohanes. Mungkin dari teman-teman bisa mungkin teman-teman bisa Yohanes Saya cek di mana ya? Yohanes berapa ya? Yohanes pasal Aku di Markus. di Markus ya. Yuk Markus 1 ayat 8. Markus berapa? Markus 1 ayat 8. Oh Markus berapa itu? Ayat 8. 1 ayat 8. Ego baptisa Ego baptisa imas idati. Iya. Iya, tidak ada Itu arta. ada artra. Ada enggak? Enggak ada kan? Langsung. Tidak ada, tidak ada. Enggak ada. And idati. Ego Di dalam. baptisa imas make ipsilon. Iya. Tidak Kamu. ada
preposisinya. Ya, imas artinya Idati. kalian. Kalian yang objek. Kalian yang objek. Ya. Lalu aftos dia Dia. laki-laki. De baptise imas. Ya, En pneumatik. Ih, bagus ya. Struktur kata-katanya bagus ya. Indah ya. indah. Idati pneumatik. Nah, idati di sini apa dia? Nah, Itu dotiki. Ya, kita sekarang sedang belajar ini sih kata ganti ya. Nanti kita akan sampai juga di sini. siapa guru? Ada PR nggak? Kerjakan halaman 16. Biar kita bisa lebih mengerti. Askisis stospiti latihan di rumah satu blepume sto WhatsApp. Siap. Kita akan melihat di WhatsApp. PR-nya nanti di WhatsApp ya. Siapa guru? Tiora jam berapa? Sekarang jam setengah 10. Sudah lewat waktunya. Oh, ya. Ya, itulah kalau kita lagi keasikan. Enggak salah. Pos apa dia? Ada berapa? Ada berapa yang hadir? Ya. Yang hadir hanya berapa orang? Yang hadir hanya 4. Seleksi alam ya. 5. Ada Pak Kiai, ada Kevin, ada Ripandi, ada Bang Daniel sama Pak David. Oke. Kita mencukupkan di sini. Siap, Kirie. Setapume pali tin ali kiriaki. Kita akan ketemu lagi di hari Minggu yang akan datang. Sasefkume Evkaristo. Adiosas. Sampai jumpa. Apa artinya? Evkaristume Evkaristume. Kiri. Nice tekanan. Nice tekanan. Habis itu selamat malam. Kali nikta. Kali nikta. Kami ini kan. Nice tekanan. Ya ditutup dulu. Dimatikan.